Jadi perubahan itu perlu, umat Islam perlu kritis dan perlu waspada dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang bisa merombak prinsip-prinsip kita di dalam beragama. Apalagi hari ini banyak sekali orang yang terbalik dalam pola fikir. Mereka menginginkan agama yang dibongkar pasang untuk disesuaikan dengan budaya, disesuaikan dengan undang-undang yang mereka buat. Artinya, kalau secara sederhana kita bisa mengatakan Tuhan yang harus ikut mereka, bukan mereka yang harus ikut Tuhan. Begitu. Kami buat begini, agama tidak restu, agama harus disesuaikan. Nah, begitu cara berfikir. Agama yang harus dibongkar pasang. Kami sudah sepakat begini, agama tidak setuju, agama yang harus diperbaiki, ini tidak sesuai. Kalau masih juga dengan cara beragama itu, datanglah cap radikal lah, intoleran lah, dan berbagai macam. Itu sedang digerakkan pola fikir begitu. Yang saya sedihkan umat Islam tidak waspada, sehingga cara berfikir begitu diam-diam dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga pendidikan, institusi-institusi keagamaan, sehingga akhirnya apa yang terjadi adalah kita telah mulai mencela agama kita sendiri, sanksi dengan tuntunan dan ajaran agama. Nah, bagaimana para intelektual terkecoh atau tertipu dengan propaganda itu? Karena mereka tidak bisa memilah mana yang pemahaman dan mana yang ajaran. Nah, orang-orang yang ingin merombak itu menjadikan ajaran agama itu seluruhnya pemahaman. Itu kan pemahaman. Bahkan hadis pun mereka pandang tidak terlepas dari apa? Dari pengaruh situasi dan kondisi budaya di zaman itu. Jadi karena itu mereka kalau sudah tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka katakan itu zaman Nabi di Arab. Nah, ini zaman sudah modern di Nusantara. Nah, begitu cara berfikir. Jadi mereka akan terus melahirkan cara-cara seperti itu. Dan bagaimana kita menghadapinya? Kita harus semakin kokoh. Mana yang prinsip dalam beragama, mana yang pemahaman. Nah, ini membutuhkan apa? Wawasan umat harus meningkat segera. Jadi tidak boleh lagi umat mengatakan kami ini orang awam. Karena itu gerakkan semua komponen umat untuk faham tentang Islam. Jangan semuanya nanti dikatakan pemahaman menutup aurat itu pemahaman karena di Arab. Bahkan bawa Arab, Arab itu kan nafsu, macam-macam menjelek-jelekkan seperti itu. Nah, makanya ditutup-tutup tuh perempuan semua. Karena itu masa terbelakang, orang memandang wanita ini hanya objek seksual. Berbagai macam cara mereka meyakinkan kepada kita bahwa ini menutup aurat ini hanya sekedar pemahaman dan dorongan dari budaya di zaman itu. Nah, makanya lahirlah pendapat, enggak perlu. Yang penting sekarang ini kita melihat harus serba positif. Nah, kalau ada orang tidak berpakaian, tidak berbaju, kalau kamu tergerak syahwat kamu, bukan orang yang disuruh nutup bajunya, mata anda yang harus dijaga. Dan anda yang harus mengendalikan syahwat. Jadi begitulah cara berfikir. Kalau tidak hati-hati, ada orang yang tidak mengerti tentang Islam. Oh iya lah yo, maknanya calik awak, salahnya awak bajunya awak lah, merdeka hidup kini. Berbagai macam mereka mengacaukan pemikiran umat. Nah, apalagi beban sejarah masa lalu akan dijadikan hantaman. Dihantam kita dengan beban sejarah masa lalu kita, di mana setelah runtuhnya kejayaan Islam, itu umat Islam tercabik-cabik, terbelah dalam berbanyak-banyak negara yang cenderung karena banyak pemimpinnya
yang rakus dengan dunia, akhirnya antar negara itu saling berperang. Tidak rukun, tidak damai. Nah, mulailah cerita berkembang. Lihatlah itu Islam. Islam itu yang anda mau ikuti. Islam Arab yang kerjanya menumpahkan darah, berperang saja. Lihat Irak dan Iran. Lihat Saudi dengan Yaman. Lihat di Libya, lihat di Suria, lihat di Lebanon. Berbagai macam. Nah, kita tangangu pula tu. Oh iyalah yo. Nah, karena itu jangan Islam dari Arab tu juga. Buatlah Islam sendiri, Islam yang telah disesuaikan dengan budaya. Anak lahirlah Islam Nusantara macam. Nah, itulah yang dicekokin. Dan anehnya para sarjana kita di perguruan tinggi mengangguk-ngangguk pula itu. Nah, lahirlah gaya-gaya toleransi ala Islam Nusantara itu. Apa toleransinya? Kalau ada acara Natal ya rame-rame ke gereja. Kalau perlu Natalannya diiringi solawatan, diiringi azan. Nah, begitulah jadinya. Nah, coba renungkan bagaimana orang berusaha merusak pegangan hidup dan mati kita. Coba bayangkan. Agama ini kan bukan hanya pegangan dalam hidup. Menjadi tempat bergantung kita, sandaran kita yang akan menjadi hujah kita setelah kematian kita. Jadi jangan kalau orang Minang membahasakan begini, mudah-mudahan masih mengerti apa-apa dan ibu-ibu. Nangka dipakai duit, nangka ditumpang mati. Pernah dengarkan? Itulah din. Nangka dipakai dalam kehidupan yang akan ditumpang, yang akan ditumpangi setelah kematian. Apa maknanya? Kita baru akan selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau Islam menjadi hujah yang menguatkan kita. Tapi kalau Islam, ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, Nabi SAW berhadapan dengan kita kelak, tidak selamat kita di akhirat. Tidak akan selamat. Tapi kalau kita bersama barisan beliau, dibela oleh Al-Quran, dibela oleh Nabi, ini umatku kata Nabi, disitulah kita akan selamat. Tapi kalau kebalikannya, Al-Quran berhadapan dengan kita, kan ini dikatakan oleh Rasul, Al-Quran itu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu hujjah yang menguatkan engkau, atau, jadi pakai atau bisa menjadi hujjah yang mengalahkan engkau. Jadi bisa satu barisan dengan kita, bisa berhadapan dengan kita. Kalau berhadapan Al-Quran dengan kita, Nabi berhadapan dengan kita kelak, tidak mau beliau bersaksi bahwa kita adalah umat beliau, sengsaralah. Na'udzubillah. Celakalah kita setelah kematian. Jadi agama ini akan kita pakai dalam kehidupan, yang akan kita tumpang setelah kematian. Jadi jangan dikatakan kepentingan agama ini hanya untuk kepentingan hidup. Tidak, agama ini juga untuk kepentingan mati kita. Nah, karena itu jangan dibiarkan dirusak oleh orang, disia-siakan. Karena itu saya mengajak semua kita satu, kita bawa yang lain untuk menyadari bagaimana ancaman terhadap akidah. Khawatirkanlah generasi muda kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang akan terjadi nanti kalau kita tidak bergerak hari ini. Habis. Karena saya melihat propaganda mereka setiap hari menjadi-jadi, merusak. Islam hanya sebagai inspirasi, tidak menjadi aspirasi. Aliran-aliran sesat akan berpesta pora dengan berbagai macam narasi yang berpihak kepada mereka. Ini musibah yang akan datang kepada umat Islam di negeri ini, karena akan berubah pola fikir pada hal-hal yang prinsip